Ada yang mengatakan saya menghentikan proyek-proyek infrastruktur. Tidak benar, saya tidak menghentikan. Saya merubah. Jadi pembahasan jalan tol ini saya mengalami dari 2014 ya, membahas jalan tol. Karena contohnya saya ini dapilnya Banyumas Cilacap, Pak Dirjen. Saya sering banget pakai darat kalau pulang. Ya itu selalu saya komplain ke Pak Basuki waktu itu menterinya bahwa jalan tol yang diharapkan jalannya lancar, kemudian bisa membantu kita jalannya bagus. Tetapi kenyataannya Hai YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT. Videonya isinya daging semua bro. Perubahan kepemimpinan nasional melalui hasil pemilu 2024 telah merubah berbagai rencana pembangunan, termasuk dalam rencana pembangunan infrastruktur dan transportasi. Khusus di Jawa Tengah bagian selatan terjadi perubahan rencana pembangunan jalan tol dan infrastruktur lain yang tentu membuat warga dan masyarakat menjadi kecil hati dan merasa terabaikan. Karena lokasi jalan tol ini berada di wilayah Jawa Tengah bagian selatan dan barat yang belum memiliki jalan tol. Ruas atau trase rencana pembangunan proyek jalan tol ini memiliki alasan yang kuat untuk terus didorong dan diingatkan agar segera terrealisasi dengan setidaknya 4 alasan berikut ini. Alasan pertama adalah keadilan. Alasan keadilan menurut admin paling mendesak. Berbagai faktor menjadi sebab karena rencana jalan tol itu akan menghubungkan setidaknya 3 kabupaten yaitu Cilacap, Banyumas, dan Brebes serta kemungkinan sebagian pinggiran atau perbatasan Kabupaten Tegal dan Purbalingga. Kabupaten-kabupaten ini selalu masuk dalam 7 kabupaten termiskin di Jawa Tengah dari 29 kabupaten dan 6 kota. Faktor jumlah penduduk Kabupaten Brebes adalah kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Jawa Tengah sekitar 2,1 juta jiwa, sementara Cilacap adalah kabupaten terluas di Jawa Tengah dengan jumlah penduduk terbesar kedua dengan jumlah sekitar 2 juta jiwa pada tahun 2024. Sementara faktor lainnya adalah Kabupaten Cilacap dan Brebes juga merupakan kabupaten pemilik kendaraan terbanyak di Jawa Tengah, melebihi kabupaten atau kota lain yang lebih terkenal. Alasan yang kedua adalah urgensi atau kepentingan ini berkolerasi erat dengan alasan keadilan. Bagaimana Jawa Tengah bagian barat dan bagian selatan belum memiliki jalan tol yang menghubungkan utara dan selatan, bahkan barat dan timur, dan menjadi daerah pertanian perkebunan yang infrastrukturnya kurang memadai. Tentu saja berkaitan dengan kemiskinan akibat akses dan fasilitas yang terbatas. Dengan adanya jalan tol nantinya dapat dipastikan membuka isolasi daerah tersebut, mempermudah pengangkutan barang dan orang, serta mempermudah mobilisasi sosial dan ekonomi. Yang ketiga adalah alasan kontribusi. Kabupaten Cilacap, Brebes, dan Banyumas berkontribusi kuat terhadap ketahanan pangan, terutama produksi padi yang selama 2 dekade selalu pada posisi 5 besar di Jawa Tengah. Dengan total produksi padi dari 3 kabupaten itu berkisar antara 1,5 hingga 2 juta ton per tahun. Belum termasuk kontribusi perkebunan, perikanan, dan pariwisata terhadap APBD khususnya provinsi maupun APBN. Ketiga kabupaten tersebut masuk dalam wilayah eks-Karisidenan Banyumas, di mana kontribusi para tokoh dan pahlawan sangat besar jasanya terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Sebut misalnya Jenderal Sudirman, Jenderal Gatot Subroto, Jenderal Susilo Sudarman, dan para jenderal lainnya yang cukup masyhur dan berjasa, termasuk tokoh-tokoh lain dalam bidang sosial, politik, seni budaya, dan sebagainya. Yang keempat adalah alasan historis. Daerah eks-Karisidenan Banyumas di masa Hindia Belanda daerah meliputi Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, dan Cilacap. Meskipun demikian, pada prakteknya hubungan sosial, budaya, dan bahasa daerah ini meliputi juga Brebes, Tegal, Pemalang, dan Kebumen. Dan faktanya daerah ini semua masuk dalam kategori daerah miskin berdasarkan PDB maupun IPM atau Indeks Pembangunan Masyarakat. Padahal daerah ini merupakan daerah kelahiran ataupun aktualisasi dan karir kakek dan orang tua Presiden RI saat ini Prabowo Subianto, yaitu dengan ayah Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo dan sang kakek Profesor Dr. Margono Soekarjo. Adalah terasa ganjil dan pekewuh jika daerah tersebut tertinggal dan selalu masuk dalam kategori daerah miskin.
Alasan mendesaknya jalan tol Cilacap Pejagan segera direalisasikan bukanlah alasan yang dibuat-buat atau drama. Semua itu adalah data dan fakta kenyataan yang ada. Beberapa tokoh populer yang saat ini berjuang keras untuk mewujudkan adanya infrastruktur, terutama jalan tol dan jaringan kereta api komuter lain, kawasan wisata dan budaya adalah Ibu Haja Novita Wijayanti SEMM dari Komisi 5 DPR RI, Partai Gerindra bersama Haji Yanuar, Partai PKS Dapil Cilacap Banyumas, serta Dr. Haji Abdul Kholik DPD RI Dapil Jawa Tengah. Tentu saja banyak tokoh lain yang ikut berjuang mendorong terbangunnya infrastruktur di Ekskarisidenan Banyumas atau di kawasan Jateng Selatan yang tampaknya terabaikan. Sebagai wong ampak, Nyong admin mengajak seluruh lapisan masyarakat di daerah Ekskarisidenan Banyumas dan Jawa Tengah, ayo dukung dan terus suarakan pembangunan infrastruktur nang daerah dewek. Melasilah kayong dewek anak tiri republik ini. Padahal bagi orang luar, Jawa Tengah mungkin dinilai atau dianggap dimanja dan selalu menjadi prioritas pembangunan. Padahal faktanya tidak demikian. Bahkan daerah kita kalah dalam infrastruktur dengan Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan daerah lain. Saat ini di bulan Juni tahun 2025, infrastruktur jalan tol Pejagan Cilacap di Kementerian PU baru tahap hendak ditawarkan ke swasta agar bisa segera dilelang. Demikian dikatakan Dirjen Pembiayaan Kementerian PU tanggal 3 Juni tahun 2025. Sementara rencana jalan tol Bandung Cilacap dan Cilacap Yogyakarta belum jelas dengan kecenderungan ditunda atau dibatalkan. Serta komuter lain dan aktivasi rel kereta api wisata dari Maus hingga Wonosobo baru didorong dan diwacanakan. Dengan penduduk sekitar 6 juta dari 5 kabupaten di bagian Jawa Selatan ini kiranya sudah pantas mendapatkan komuter lain. Sementara komuter lain atau KRD yang tersedia dari Solo Yogyakarta hanya sampai Kebumen. Sedangkan Banyumas, Cilacap, Purbalingga, apalagi Brebes belum ada atau belum menyambung. Ayo lur, terus suarakan dan desak agar infrastruktur di Jawa Tengah bagian selatan dan barat segera direalisasikan. Jangan aku gembletek dulur, Rika pada ora karonyong.